Selamat datang pada pembelajaran biologi bersama saya, Bu Penny. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi tentang virus. Virus itu berasal dari bahasa Latin, yaitu virion, yang berarti adalah racun. Mengapa dikatakan racun? Karena hampir semua virus itu dapat menyebabkan penyakit. Sebagai contoh, sekarang ini sedang marak-maraknya atau viral-viralnya bahwa virus corona atau COVID-19 ini banyak menyebabkan kematian. Ciri-ciri virus yang pertama itu berukuran kecil, 2 sampai kira-kira 300 nanometer. Yang kedua, hanya dapat digunakan menggunakan mikroskop elektron, tidak bisa menggunakan mikroskop cahaya seperti yang ada di sekolah. Yang ketiga, virus itu adalah aseluler. Maksudnya di sini bukan sel, karena virus itu tidak memiliki sitoplasma, inti, dan membran sel. Yang berikutnya, virus itu bersifat metaorganisme. Apa maksudnya metaorganisme? Di sini yaitu peralihan antara benda hidup dan benda mati. Virus dikatakan sebagai benda hidup karena yang pertama itu bisa dikristalkan. Yang berikutnya tidak dapat melakukan metabolisme secara mandiri. Virus dikatakan sebagai makhluk hidup karena hanya memiliki materi DNA saja atau RNA saja. Yang berikutnya yaitu virus dapat berkembang biak hanya di dalam sel yang hidup atau di dalam tubuh inang. Maka dari itu, virus bersifat parasit obligat intraseluler. Kemudian yang berikutnya adalah bentuknya. Bentuknya itu bermacam-macam, ya, seperti mahkota, seperti coronavirus itu. Kemudian bentuknya seperti T, yaitu bakteriofag, virus yang menyerang bakteri. Dan ada lagi yang silinder, bulat, dan kotak. Struktur tubuh virus. Struktur virus huruf T atau bakteriofag lebih terkenal, yaitu virus yang menginfeksi bakteri. Terdiri dari kepala dan ekor. Kepala tersusun atas asam nukleat dan kapsid atau selubung protein. Asam nukleat sebagai pembawa informasi genetik yang terdiri dari DNA atau RNA saja. Kapsid tersusun atas molekul protein kecil yang disebut kapsomer. Ekor terdiri dari selubung ekor, serabut ekor, dan lempeng dasar. Selubung ekor untuk menyalurkan materi genetik ke tubuh inang. Kemudian serabut ekor sebagai alat penancap, kemudian lempeng dasar yang mengeluarkan enzim untuk menghancurkan dinding sel inangnya. Reproduksi virus atau replikasi virus itu terdiri dari 2 macam, yaitu daulitik atau lisis atau disingkat aisiplit. Absorpsi, partikel virus menempel pada sel inang yang akan diserang. Kemudian infeksi, materi genetik virus masuk dalam sitoplasma sel inang. Berikutnya adalah sintesis. Materi genetik virus mengambil alih DNA inang untuk membentuk dan memperbanyak komponen virus. Pematangan, yaitu penyusunan komponen virus hingga membentuk struktur yang utuh. Litik, virus keluar dari sel inang dengan menghancurkannya. Reproduksi selanjutnya adalah daur lisogenik, disingkat dengan AIPP, absorpsi.
Partikel virus menempel pada sel inang yang akan diserang. Berikutnya adalah infeksi. Materi genetik virus masuk dalam sitoplasma sel inang. Penyisipan. Materi genetik virus menyisip dalam DNA inang membentuk profag. Jadi gabungan antara DNA inang dan materi genetik virus. Yang berikutnya adalah pembelahan. Materi genetik virus ikut membelah ketika sel inang membelah. Ingat, daur lisogenik terjadi jika sel inang memiliki daya tahan tinggi terhadap virus atau virulensi. Maka virus tidak dapat langsung menghancurkan sel inang atau memasuki masa laten. Peranan virus dalam kehidupan ada dua, yaitu yang pertama yaitu menguntungkan, yaitu untuk rekayasa genetik. Berikutnya membuat antitoksin, kemudian melemahkan bakteri patogen dan membuat vaksin. Yang merugikan yaitu bisa menyebabkan penyakit. Tipe virus beserta contohnya dan penyakit yang disebabkan, yaitu DNA rantai ganda. Contohnya adalah sapovirus. Penyakitnya yaitu papilomavirus dan kanker serviks. Ini terjadi pada perempuan biasanya. Kemudian paliloma, tumor pada hewan. Adenovirus, penyakit saluran pernapasan. Herpes virus, yaitu herpes simplex 1 yang menyebabkan pilek. Herpes simplex 2 menyebabkan herpes alat kelamin. Herpes zoster menyebabkan cacar. Pokvirus, penyakitnya atau menyebabkan penyakit cacar air dan cacar sapi. Kemudian DNA rantai tunggal atau parvovirus. Penyakit yang disebabkan ini tergantung keberadaan adenovirus berasosiasi dengan infeksi adenovirus. RNA rantai ganda, rotavirus, menyebabkan penyakit diare yang diakibatkan oleh virus. RNA rantai tunggal, messenger RNA atau mRNA, virus menyebabkan virus polio atau polio. Rhinovirus itu menyebabkan demam dan pilek. Kemudian RNA rantai tunggal. Rhabdovirus menyebabkan rabies. Paramyxovirus menyebabkan campak dan gondong. Orthomyxovirus menyebabkan influenza. Kemudian RNA rantai tunggal sebagai cetakan untuk sintetis DNA atau retrovirus itu menyebabkan virus tumor RNA atau leukemia. Kemudian HIV yaitu virus yang menyebabkan AIDS. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran saya. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.